warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin, jurusan Tarbiyah, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 dari kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah tafsir dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Hidayat STHI MPD dengan judul menganalisis ayat-ayat akidah. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Afina Maulidita dengan NPM 224117251, Aisyah dengan NPM 224117155, Aisyah dengan NPM 224117156, Alfisyah dengan NPM 224117157, yang terakhir Aliana dengan NPM 224117158. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Bapak Rahmat Hidayat STHI MPD, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan makalah ini. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul menganalisis ayat-ayat akidah. Akidah merupakan fondasi utama dalam Islam yang mengandung keyakinan tentang tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hal-hal yang diyakini secara mendalam oleh seorang muslim. Al-Quran sebagai sumber utama umat Islam memuat banyak ayat yang membahas tentang akidah, antara lain surah Al-Ikhlas yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surah Al-Baqarah ayat 255 yang menjelaskan sifat-sifat Tuhan yang maha hidup dan maha memelihara. Dalam mempelajari Al-Quran, tafsir ayat-ayat akidah menjadi hal esensial untuk memahami secara lebih mendalam maksud dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Pengertian akidah. Akidah berarti iman atau keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah fondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Akidah mencakup keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasul, hari akhir, qadar baik dan buruk, serta segala hal yang telah jelas dan sahih tentang prinsip agama Islam. Tafsir dan analisis ayat-ayat akidah. Nah, kali ini kami akan menjelaskan beberapa ayat atau surah yang mengandung tentang akidah. Yang pertama, surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang sababun nuzul atau sebab turunnya surah ini. Dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Munir, bahwa sababun nuzul ayat ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Jarir dari Ubay bin Ka'ab. Innal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, insab lana rabbak. Fa anzalallahu ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, sungguh kaum musyrikin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sifatilah Tuhanmu kepada kami. Lantas Allah menurunkan surah ini sampai selesai. Nah, pada ayat pertama, Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya,
bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak berbilang. Pada ayat kedua, Allah menambahkan penjelasan sifat Tuhan yang Maha Esa, yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. Selanjutnya, pada ayat ketiga Allah menegaskan bahwa Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah dan dakwaan Nasrani bahwa Isa adalah anak laki-laki Allah. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan Dia dalam zat, sifat, ataupun perbuatannya. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini dikenal dengan ayat kursi. Merupakan ayat agung yang menggambarkan keesaan dan kekuasaan mutlak Allah. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada Allah selain Dia yang maha hidup, maha berdiri sendiri, senantiasa mengatur dan menjaga seluruh makhluknya tanpa mengantuk apalagi tertidur. Penjelasan berikutnya yaitu tentang surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 136 adalah salah satu kunci ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan secara komprehensif mengenai hakikat iman. Ayat ini tidak hanya memerintahkan umat muslim untuk beriman, tetapi juga merinci objek-objek keimanan yang harus diyakini. Para mufassir, ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengaku beriman agar mereka memperkuat keimanan mereka yang mungkin masih lemah, atau kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku beriman kepada kitab-kitab mereka untuk beriman pula kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya implementasi tauhid dan iman dalam kehidupan nyata. Tauhid adalah bentuk masdar dari kata kerja aktif wahadai wahidu. Tauhidan artinya mengesakan atau menjadikan sesuatu itu esa. Sedangkan menurut istilah syar'i ialah pengesaan terhadap Allah dengan cara yang khusus baginya. Tauhid adalah keesaan Allah. Ilmu tauhid adalah pengetahuan atau ajaran mengenai keesaan Allah dengan hati, dengan bulat hati, kuatnya tetap teguh kepercayaannya bahwa Allah hanya satu. Sedangkan mentauhidkan berarti pertama, menyatukan, memusatkan hati, menyeru segala umat untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Adapun tauhid rububiyah adalah suatu keyakinan yang pasti bahwa Allah satu-satunya pencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, serta mengatur semua urusan makhluknya tanpa ada sekutu baginya. Kepercayaan bahwasanya Allah hanyalah satu-satunya zat yang maha pencipta, yang menciptakan alam dan seisinya. Allah maha kuasa dan yang mengatur atas segala alam beserta isinya. Artinya segala sesuatu yang terjadi pada alam adalah dari kehendak Allah. Implementasi tauhid rububiyah dalam kehidupan nyata dimulai dari kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kekuasaan Allah. Dengan demikian, keyakinan tersebut melahirkan sikap tawakal yang benar dalam menghadapi segala urusan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah merupakan bentuk tauhid yang menuntun seorang muslim untuk mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah serta menjauhi peribadatan kepada selainnya. Hal ini mencakup pengesaan Allah melalui amal perbuatan hamba dengan niat untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepadanya sebagaimana yang telah disyariatkan. Bentuk ibadah tersebut meliputi doa, nazar, kurban, rasa harap atau raza, tawakal, ketakwaan, serta bentuk penghambaan lainnya seperti taubat dan kembalinya hamba kepada Allah. Oleh karena itu, seseorang yang telah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, wajib menjauhi segala bentuk kesyirikan dalam beribadah, serta menegakkan agama hanya karena Allah semata.
Dengan bertauhid, seorang muslim akan lebih mudah bersabar menghadapi cobaan hidup karena yakin bahwa segala sesuatu telah ditetapkan Allah dengan penuh hikmah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah konsep dalam Islam yang berarti mengesahkan Allah dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa melakukan takyif atau menggambarkan bentuknya. Tamsil menyerupakan dengan makhluk, tahrif mengubah maknanya, dan ta'til menolak sifat-sifat tersebut. Ada 3 aspek utama dalam tauhid asma wa sifat, yaitu yang pertama, menetapkan nama dan sifat Allah, mengimani semua nama dan sifat Allah yang telah ditetapkannya dalam Al-Quran dan melalui sabda Rasulullah SAW. 2. Menyucikan Allah dari kekurangan, yaitu meyakini bahwa Allah Maha Suci dari segala cacat dan kekurangan yang mungkin dimiliki makhluknya. Yang ketiga, menyucikan Allah dari kemiripan dengan makhluk, yaitu meyakini bahwa tidak ada satupun makhluknya yang setara atau mirip dengannya dalam nama dan sifat. Ada pula manfaat mempelajari tauhid asma wa sifat, yaitu yang pertama, membentuk keyakinan yang benar terhadap keagungan Allah. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta dan takut kepada Allah. Dan yang terakhir, menuntut perilaku, sikap, dan akhlak seorang muslim menjadi lebih baik, karena setiap nama dan sifat Allah memiliki tuntutan amalan tersendiri. Iman dalam kehidupan nyata. Pada dasarnya, iman kepada Allah terbentuk melalui proses mengenal dan membiasakan diri kepada ajarannya. Iman dan takwa bukan hanya terlihat dari perbuatan yang tampak, melainkan sikap dan niat dalam hati. Oleh karena itu, pentingnya takwa sebagai tujuan manusia melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Berdasarkan uraian yang baru saja dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai analisis ayat-ayat akidah, khususnya surah Al-Ikhlas, Al-Baqarah ayat 255, surah An-Nisa ayat 136, bahwa Al-Quran menegaskan sebagai landasan keimanan. Di sini Allah mengatakan bahwa Dialah Zat yang Maha Esa dan tidak membutuhkan sekutu maupun penolong. Akidah yang benar menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your Monster Beat.